Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, setiap saat, setiap waktu kita menyebut Alhamdulillah, karena kita ini berbalut nikmat, berselimut nikmat 24 jam. Apalagi nikmat bulan Ramadan, apalagi nikmat subuh, apalagi nikmat duduk di masjid, apalagi nikmat majelis ilmu. Nikmat majelis ilmu di pagi hari, nikmat yang luar biasa. Orang yang malamnya tidur, besok saya akan ke masjid untuk salat fardu berjamaah, besok saya akan mendengar tazkirah sesudah sholat. Itu lain nilainya dengan orang yang tak sempat, yang selalu kurang berkesempatan. Nauzubillah ya. Baik, tajuk tazkirah sebelum tarawih tadi malam, meraih keampunan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan keampunan. Setiap hari berlalu dosa kita itu dipadam, dihapus, diminimalkan. Jadi kalau dosa hari-hari dihapus, berarti kekuatannya bertambah. Kenapa mereka tidak kuat? Karena diganggu oleh dosa. Kenapa motivasinya rendah? Karena himpitan dosa, kekangan dosa, lilitan dosa. Malah dalam Quran disebut dosa itu menyebabkan hati itu gelap. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Peringatan Allah dalam surah Al-Mutaffifin juz 30 ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwa dosa itu membuat hati berkarat. Bila hati berkarat, kehidupannya akan bermasalah. Ayat 14 surah Al-Mutaffifin halaman 588. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa itu menyebabkan hati kotor. Bahkan di sini bukan kotor lagi, bekarat. Bekarat itu lebih dari kotor. Kotorannya melekat sehingga susah nak dihilangkan. Nauzubillah. Itulah tajuk tazkirah tadi malam, meraih keampunan pada bulan suci Ramadan. Macam mana keampunan itu diperoleh pada bulan Ramadan? Dengan melaksanakan adab-adab puasa, adab-adab siam, menahan lapar dan dahaga, menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, mengawal, mengkontrol zahir dan batin kita kalau bisa. Subhanallah, subhanallah. Mendatangi rumah Allah. Kalau nanti mendatangi rumah Allah sudah selalu disebut langkah datang dan pulangnya menghanyutkan dosa. Langkah datangnya ramai di antara sahabat lima kali datang sehari semalam ke masjid. Tidak miss ya, tidak ketinggalan 5 waktu. Niatkan itu. Sewaktu kita berangkat dari rumah kita berniat, ya Allah, ini langkah saya ini menghanyutkan dosa, menaikkan derajat, melayakkan untuk dapat poin pahala 3 in 1, 3 dalam 1, pengampunan dosa, kenaikan derajat, dan memperoleh imbalan ataupun pahala. Itu maka dikatakan oleh pentazkirah tadi malam, ibadah Ramadan itu menghanyutkan dosa. Subhanallah. Duduk di masjid kita sudah bilang selalu ya, ada malaikat yang bertugas untuk orang yang duduk di rumah Allah dengan niat
salat, dengan niat ibadat, dengan niat belajar. Malaikat mendoakan, ya Allah, ampun dosa jemaah ini ya Allah. Ya Allah, terima taubatnya ya Allah. Ya Allah, beri mereka limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Belum lagi malaikat yang incas, yang bertugas meliput, mengikuti di mana ada perhimpunan untuk salat fardu berjamaah, perhimpunan untuk bertazkirah sebelum tarawih, perhimpunan untuk bertazkirah sesudah subuh. Ini yang susah diraih ya. Susah diraih. Tapi kita akan meraihnya. Setiap ada perhimpunan di rumah Allah atau di rumah kita sendiri, ada malaikat yang bertugas, yang datang memerhatikan, menilai, menulis nama-nama yang berkumpul dan melaporkan kepada Allah. Waktu laporan disampaikan, Allah membuat instruksi, memberi instruksi. Apa katanya? Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Apalagi kita berzikir secara sendiri-sendiri, berzikir secara jamaah, apalagi membaca Quran. Mungkin sudah ada jemaah yang sudah khatam 30 juz atau yang lebih, atau yang belum lagi. Setiap kali kita duduk di rumah, duduk di masjid, memegang mushaf, itu menghanyutkan dosa. Memegang mushaf, membaca Al-Quran, mengungguli doa, lebih dari berdoa. Kalau kita ingin mendapat lebih, dapat ekstra, peganglah Quran. Peganglah Quran. Allah berfirman dalam hadis kudusi, man syagalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdal ma'utiyas sa'ilin. Siapa yang sibuk, siapa yang tekun, siapa yang rajin membaca Quran atau rajin berzikir, Allah akan memberinya lebih daripada apa yang diberikan kepada orang yang berdoa tapi tidak membaca Quran dan tidak berzikir. Subhanallah, subhanallah. Dalam pada itu tersebut dalam hadis Nabi berkenaan dengan Quran dan saum. Hadis ini selalu dibicarakan oleh ulama. Baginda Rasulullah SAW pernah berpesan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ibadah saum, ibadah siam ataupun puasa dan Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Quran yang dibaca itu memberi syafaat. Kalau ingin dapat syafaat Quran, bacalah Quran. Jangan pernah jemu baca Quran. Syafaat Quran itu maksudnya Quran akan membela Allah, membela orang itu di hadapan Allah maksudnya ya. Apa katanya di sini? Yaqulus siyam. Ibadah siam akan bercakap nanti di hadapan Allah, I Rabbi inni mana'tu at-ta'am wasyarab. Inni mana'tu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Ibadah saum yang kita laksanakan nanti akan tampil di samping setiap orang, akan ngomong, akan bercakap di hadapan Allah, ya Allah, saya telah melarang orang ini makan dan bergaul dengan istrinya di siang hari. Tolong bantu kawanku ini kalau perlu dibantu. Itu maksud syafaat tuh. Ibadah puasa bercakap di hadapan Allah. Datang pula Al-Quran yang dibaca. Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fih. Ya Allah, kata Quran yang dibaca ini nanti ngomong di hadapan Allah, ya Allah, tidur orang ini terganggu di bulan Ramadan karena membaca aku, kata Quran. Tolong bantu hamba ini. Jadi jangan pernah malas membaca Al-Quran, jangan pernah malas melaksanakan adab-adab siam. Tadi malam pulang dari masjid saya dapat message ini bagus kalau dibacakan sebentar ya. Ada seorang hamba Allah, kawan baik dari negara Arab, antar message-nya luar biasa hebat. Kata-kata hikmah. Kadang-kadang kata-kata hikmah ini kadang-kadang
kesannya luar biasa ya. Kita perlu kepada Al-Quran, perlu kepada hadis Nabi, perlu kepada kata-kata ulama ataupun kata-kata hikmah. Di sini seorang ahli hikmah mengatakan, nahnu ataina lid dunya linabni lana makanan fil jannah wa ja'ana ramadan akbar muqawil lil bina wa ta'sis. Katanya, kedatangan kita ke dunia ini untuk apa? Untuk apa kita hidup? Ahli hikmah ini mengatakan kita hidup untuk membina istana di jannah, untuk membangun kediaman di surga. Ramadan ini datang, Allah beri kita Ramadan sebagai kontraktor yang hebat untuk menolong kita membangun istana di jannah katanya. Subhanallah. Diibaratkannya Ramadan ini ibarat kontraktor yang profesional, yang punya pengalaman beribu tahun untuk mengajak kita merebut jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Subhanallah. Maka dalam hadis kita digalakkan beristighfar sebanyak-banyaknya seperti yang disorot dalam tazkirah tadi malam sebelum tarawih, dan dihimbau untuk meminta jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa kata ahli hikmah tadi? Nahnu ataina lid dunya linabni lana makanan fil jannah wa ja'ana ramadan akbar muqawil lil bina wat ta'sis. Kedatangan kita ke dunia ini, dulu kan Adam dan Hawa kan datangnya asalnya kan di surga, kemudian keluar dari surga. Sepatutnya kita kembali ke surga. Kita hidup di dunia untuk meraih surga. Sangat banyak ayat dalam Quran ya, sangat banyak ayat Quran. Ayat Quran menjelaskan kita tuh perlu bersaing meraih jannah. Subhanallah. Nanti kalau tak sempat pegang Quran sekarang, coba lihat nanti dalam Quran banyak ya, ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah lain, ada dalam surah Al-Hadid. Kita lihat ayat 133 Ali Imran halaman 67. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah meraih maghfirah, meraih jannah. Kita disuruh bersegera bergegas. Dalam surah Al-Hadid kita disuruh bersaing, sabiqu. Nah, dalam surah Al-Hadid lagi hebat ya, sabiqu, bermusabaqahlah, berkompetisilah. Subhanallah. Ayat berapa Al-Hadid ini? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid sabiqu ayat 21 surah Al-Hadid halaman 540. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bermusabaqah. Nah, kata musabaqah diambil dari sini ya. Kata musabaqah diambil dari sini. Musabaqah dalam Quran bukan musabaqah tilawatul Quran. Kalau musabaqah dalam bahasa kita, musabaqah tilawatul Quran doang. Ini musabaqah meraih maghfirah, musabaqah meraih jannah. Ayat 21 surah Al-Hadid. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bermusabaqahlah, bersainglah, berlombalah meraih maghfirah, meraih jannah. Arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Untuk setiap orang yang masuk jannah, kerajaan yang dimilikinya seluas langit dan bumi ini. Itu yang kita disuruh bersaing. Kerajaan yang akan diperoleh oleh ahlul jannah, satu orang akan meraih seluas bumi dan langit ini. Bukan Bandarrejo ya, bukan Pasaman Barat ya. Jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Jannah itu yang lebarnya seperti langit dan bumi. Subhanallah. Lihat nanti ya, pulang ke rumah ayat 21 surah Al-Hadid dan ayat 133 surah Ali Imran. Ayat Ali Imran mengatakan sari'u, bersegera. Kalau datang sholat itu cepatlah, jangan terlambat. Kalau bisa sebelum azan, kalau bisa mendengar azan, kalau bisa menjawab azan. Tidak sama nilainya orang yang sempat menjawab azan
dengan orang yang tidak mendengar azan, mana sama nilainya? Sari'u, cepatlah, bergegaslah, bersegeralah. Apalagi dia sempat sholat sunat tahiyat masjid, sempat beristighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah dia ya. Kita bacakan lagi tadi hikmah yang kebetulan saya terima pulang dari sembahyang tarawih tadi malam. Apa katanya? Kedatangan kita ke dunia ini untuk membina kediaman di jannah. Jangan lupa, Ramadan ini datang, Allah mengasihi kita Ramadan untuk membantu kita membina istana di sana. Karena motivasi kita dalam bulan Ramadan ini semakin tinggi, setan iblis dibelenggu, diikat, nafsu kita dididik untuk taat kepada Allah. Rebutlah, kalau boleh nanti istiqamah sesudah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim, ampunlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah motivasi dan semangat kami beribadah di 10 terakhir Ramadan ya Allah. Betul-betul kami hendaknya layak tercatat sebagai ahlul jannah ya Allah. Kami bersaing meraih jannah dengan ahli keluarga dan sahabat Anda ya Allah ya Rahman ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.